Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal kita untuk subtes penalaran matematika. Jadi sebelum kita mulai, kalau kamu selama ini mengikuti pembahasan soal kita, silakan dukung channel kita ini dengan menekan tombol like-nya agar kita tahu bahwa kamu menyukai konten-konten yang kita buat. Nah, di sini kita bahas soal penalaran matematika. Ciri khas dari soal penalaran matematika adalah kita diberikan sebuah wacana ataupun tabel, grafik, dan beberapa instruksi biasanya, dan kita dituntut untuk mencari data yang ditanyakan berdasarkan wacana-wacana yang diberikan. Nah, kalau kita perhatikan di soal kali ini diberikan dalam bentuk tabel. Jadi di isi soalnya adalah berikut adalah isi lemari laci Budi. Ada jenis pakaian di laci pertama dan laci kedua masing-masing. Kaos merah di laci pertama ada 1 helai, di laci 2 2 helai. Kemeja merah 1 helai, laci 2-nya 2 helai. Di kaos birunya di laci 1 2 helai, di laci 2 3 helai. Kemeja biru di laci pertama ada 1, di laci 2 ada 3. Pertanyaannya adalah, jika Budi mengambil pakaian di laci 1 dan laci 2, masing-masing secara acak, manakah peristiwa yang paling mungkin terjadi? Jadi, kalau disebutkan dengan peristiwa yang paling mungkin terjadi adalah peluang yang terbesar. Jadi peluang yang paling besar mungkin terjadi adalah ketika ruang kejadiannya itu paling banyak. Contohnya kalau di laci pertama, kita perhatikan kaos merah itu kemungkinannya 1, sementara kaos biru kemungkinannya 2. Ini bisa kita artikan bahwa peristiwa terambilnya kaos biru akan lebih mungkin terjadi dibandingkan terambil kaos merah. Sementara kalau datanya sama, misalkan kaos merah dengan kemeja merah, sama-sama 1 buah, berarti memiliki kemungkinan yang sama besar. Dan kalau kita tinjau dari segi warna, misalnya yang pakaian berwarna merah ada 2 buah, pakaian berwarna biru di sini ada 3 buah, berarti di laci pertama maka peluang atau peristiwa paling mungkin terjadi adalah terambilnya pakaian yang berwarna biru. Jadi semakin besar angkanya, maka semakin mungkin terjadi. Sebaliknya juga, semakin kecil angkanya, maka kemungkinan terambilnya itu semakin kecil. Nah, di sini disebutkan bahwa diambil laci 1 1 buah, laci 2 juga. Manakah peristiwa yang paling mungkin terjadi? Berarti tugas kita adalah mencari yang paling besar kemungkinannya. Kita lingkari yang paling besar sini 2, di sini ada 3. Kita coba mencocokkan jawaban dengan masing-masing option. Jadi di pilihan A, Budi mengambil 2 buah pakaian berwarna merah. Jadi terambilnya peluang pakaian warna merah itu ada 2. Sementara warna biru 3, berarti ini kalah. Jadi tidak mungkin terambil keduanya warna merah. Kalau kita perhatikan di laci kedua juga, yang merahnya 4, yang birunya 6, berarti di kedua laci lebih besar kemungkinan terambilnya warna biru dibandingkan warna merah. Berarti yang ini salah. Yang A salah. Kemudian yang option B, Budi mengambil 2 buah pakaian warna biru. Jadi ini yang pakaian warna biru benar ya, di mana warna birunya di sini 3, di sini merahnya 2, berarti biru lebih mungkin terambil. Di sini merahnya 4, di sini merahnya 6, berarti biru lebih mungkin terambil. Berarti Budi mengambil 2 buah pakaian warna biru, ini mungkin terjadi. Tapi kita belum bisa memastikan apakah jawaban B adalah jawaban terbaik. Kita coba lanjut ke jawaban C. Di soal jawaban C adalah Budi mengambil 2 buah kemeja. Kita perhatikan data dari kemeja. Kemeja 1 dan 1, berarti total kemeja ada 2. Kemeja 2 dibandingkan dengan kaos 1 tambah 2, 3. Berarti kemeja kalah kemungkinannya, karena terambilnya kaos lebih besar. Sementara di laci 2 juga begitu. Kita lingkari yang kemeja. Kemeja ada 5. Kemudian yang kaosnya juga ada 5, berarti peluangnya sama. Berarti tidak mungkin kemungkinan terambilnya kemeja itu lebih besar. Begitu juga dengan kaos. Kaos kalau kita perhatikan peluangnya di sini 1 dan 2, 3, kaosnya 3. Dibandingkan dengan kemejanya 2, iya benar. Tetapi di laci 2 ternyata tadi kita udah buktikan bahwa terambilnya kaos dan terambilnya kemeja peluangnya sama-sama 5. Jadi yang menyebabkan option D itu salah adalah di laci kedua. Di option E, Budi mengambil 2 buah kemeja warna biru. Jadi kemeja warna biru ini benar, tetapi adalah bahwa
ada juga terambil kaos warna biru. Jadi yang menyebabkan option E salah bahwa peristiwa yang paling mungkin terjadi ternyata di laci 2 bukan hanya kemeja biru, tetapi juga ada kemungkinan terambil kaos biru sebagai kemungkinan terbesar. Jadi yang option E masih kurang tepat di laci 2. Maka bisa kita pastikan jawaban B adalah jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Kita lanjutkan. Berikut ini adalah isi lemari pakaian Dito. Dengan data yang hampir sama, ada kaos polos masing-masing 3 dan 3, kaos bergambar 6 dan 5, celana polos 2 dan 3, celana bergambar 4 dan 4. Jika Dito mengambil pakaian di lemari sebelah kiri dan kanan masing-masing satu secara acak, peristiwa mana yang paling mungkin terjadi? Option A, Dito mengambil 2 buah kaos. Kaos di sini ada 9, celana ada 6, berarti kaosnya paling mungkin terjadi. Di sini 8, di sini 7, berarti kaos paling mungkin terjadi, berarti ini mungkin sebagai jawaban terbaik. Kita lanjut, kita cek jawaban di option B. Dito mengambil 2 buah celana. Jadi tadi kalau kaosnya udah benar, otomatis yang celana udah salah ya. Karena kalau jumlah celana di sini 6, di sini kaosnya 9, udah jelas bahwa tidak memenuhi. Yang option C kita buktikan. Dito mengambil 2 buah kaos bergambar. Kaos bergambar yang ini 6, di sini 5, berarti paling mungkin terjadi adalah yang ini 6, ini 5 masih mungkin terjadi ya. Jadi masing-masing di lemari kiri kaos bergambarnya paling mungkin terjadi. Di lemari kanan juga nilainya 5 paling mungkin terjadi. Nanti akan kita seleksi di antara option A dan C, atau mungkin ada option lain yang lebih tepat ya. Jadi kita checklist dulu. Di option D, Dito mengambil 2 buah pakaian polos. Pakaian polos berarti kita tandai yang ini dan ini, atau ada 5. Sementara yang bergambar 10 berarti tidak mungkin lagi, karena yang polos ada 5, yang bergambar ada 10. Jadi ini udah jelas salah, gak usah kita lanjutkan lagi. Di option E, Dito mengambil 2 buah pakaian bergambar. Pakaian bergambar di sini 6, di sini 4, 10, lebih banyak daripada yang polos. Di sini 5, di sini 4, lebih banyak daripada 6 yang polos, berarti benar. Nah, di sini kita jadi bingung, ada 3 buah option yang terjadi. Nah, bagaimana cara menentukan pilihan terbaik adalah dengan mengalihkan masing-masing nilai peluang. Jadi di option A, di soal yang nomor 2 ini agak lebih rumit ya kita tampilkan dibandingkan soal yang pertama tadi. Kalau soal pertama tadi cuma satu kemungkinan jawaban, sementara di jawaban soal nomor 2 ini setelah kita eliminasi ada 3 kemungkinan. Nah, bagaimana caranya supaya nanti kita lebih hemat waktu adalah dengan mengalihkan peluangnya. Jadi kalau di option A tadi terambil 2 buah kaos, kaos itu kita lingkari 3 dan 6. Berarti kalau jumlahnya 9, kita kalikan dengan kaos di lemari kanan ada 8. Kemudian yang di bagian option C terambil 2 buah kaos bergambar itu 6. Kemudian yang kaos bergambar di lemari kanan ada 5. Kemudian di option E terambil 2 buah pakaian bergambar. Pakaian bergambar berarti ini 10. Yang ini 9. Untuk menentukan mana yang paling mungkin terjadi, kita kalikan. Jadi ini hasil kalinya 72, ini 30, ini 90. Berarti ini hasil paling besar, itu adalah paling mungkin terjadi. Kalau peluang mungkin ada yang tanya, kenapa tidak dilakukan dengan per ya. Jadi kalau dia di per juga, ini berarti di per dengan jumlah pakaian di kiri, ini per jumlah pakaian di kanan, begitu juga ini bagian kiri, ini bagian kanan. Jadi nanti kalau kita coret seperti itu tidak terlalu bermanfaat. Jadi kita fokuskan ke angka yang di atasnya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling bagus untuk dipilih adalah yang di option E. Sedikit lebih rumit dibandingkan soal yang sebelumnya, tetapi begitulah model soal penalaran. Tidak serta-merta dengan mengambil jawaban langsung selesai. Kita harus berpikir lebih kritis, apakah masih ada option yang lebih baik, karena dia tanya adalah yang paling mungkin terjadi. Jadi kita harus benar-benar memilih di antara option tersebut mana yang peluangnya paling besar. Hati-hati dengan model soal seperti ini. Kita lanjutkan ke soal ketiga. Toko mebel A memberikan undian kepada Dede yang harus diambil dari kotak A dan B. Jadi ada kursi merah masing-masing 2 dan 1, kursi biru 5 dan 1,
meja merah 2 dan 1, meja biru 1 dan 2. Jika Dede mengambil undian dari kotak A dan B masing-masing 1 secara acak, manakah peristiwa yang paling mungkin terjadi? Nah, belajar dari tipe soal kedua, kita langsung gunakan cara yang tadi. Jadi untuk mengambil 2 buah kursi sini ada 7, kursi di sini ada 2, kita anggap 7 kali 2, kita buat saja 14. Dede mendapatkan 2 kemeja, kita lanjut saja ke meja. Ini bukan kemeja seharusnya. Ini meja saja ya, salah ketik. Kalau meja di sini 3, di sini 3, berarti 3 kali 3. Mendapatkan 2 mebel berwarna merah di option C. Mebel berwarna merah berarti termasuk kursi dan mejanya. Berarti di sini dan di sini 4. Kemudian yang ini dan ini 1 tambah 1, 2. Yang option D, Dede mendapatkan 2 mebel berwarna biru. Berarti yang berwarna biru, kursi biru dan meja biru 6. Kursi biru, meja biru 3. Kemudian di option E, Dede mendapatkan 2 kursi berwarna biru. Berarti ini 5 dan ini 1. Kita kalikan 1 per 1, 14, 9, 8, 18, 5. Berarti yang paling besar kemungkinan adalah di option D. Jadi dia lebih besar kemungkinannya untuk mendapatkan 2 mebel berwarna biru. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Secara acak diambil 2 bilangan berbeda dari 1, 2, dan 4. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1 per 3? Jadi dari 3 buah bilangan diambil 2, maka ruang sampelnya adalah dari 3 bilangan diambil 2. Kita gunakan kombinasi 3, 2. Jadi hasil adalah 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 1. Jawabannya adalah 3. Ini ruang sampelnya. Di option A, di option pertama, terambil 2 bilangan dengan selisih genap. Selisih yang genap itu bisa terjadi antara 4 dan 2. Selisihnya adalah 2 yaitu genap. Cuma ada satu kemungkinan, karena kalau 1 dan 2 selisihnya 1, 4 dan 1 selisihnya 3, jadi yang lainnya ganjil. Jadi ada satu kemungkinan di antara 3, maka peluangnya adalah 1 per 3. Di option kedua, terambil 2 bilangan yang hasil kalinya prima, yaitu 1 kali 2 sama dengan 2, cuma itu aja ya. Jadi peluangnya juga 1 per 3. Kalau 1 kali 4, 4 bukan prima. 2 kali 4 sama dengan 8 juga bukan prima. Jadi yang mendapatkan hasil kali prima cuma angka 1 dan angka 2. Option ketiga, terambil 2 bilangan dengan jumlah genap. Yang bisa mendapatkan jumlah genap adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi juga satu kemungkinan, yaitu 1 per 3. Yang nomor 4, terambil 2 bilangan dengan salah satu bilangan kelipatan bilangan lain. 2 adalah kelipatan dari 1, 4 adalah kelipatan dari 1, 4 adalah kelipatan dari 2. Berarti ada 3 kemungkinan. Jadi 3 per 3. Jadi yang ditanyakan adalah yang memiliki peluang 1 per 3. Berarti jawabannya adalah di option 1, option 2, dan option 3. Jadi ini adalah beberapa contoh latihan soal penalaran, terutama di bidang topik peluang. Semoga soal-soal yang kita tampilkan di video kali ini bisa menambah referensi belajar kamu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.